Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah masih mencerahkan agama Islam dalam hati kita agar kita tenang dan menjadikan zikir sebagai penenang jiwa. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati kita menjadi tenang. Salawat dan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang paling tenang hatinya, yang paling bersih jiwanya. Tidak ada orang yang bisa bersih baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah membersihkan pertama sekali hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra dan Mi'raj dari dua penyakit. Penyakit al-ghadru wal al-hasud. Penyakit khianah dan penyakit dengki. Dua penyakit yang paling berbahaya dalam kehidupan kita. Yang pertama khianat, yang kedua dengki atau bahasa Aceh kueh. Maknanya tidak senang melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Nikmat harta, nikmat jiwa, nikmat ilmu. Ketika kita tidak senang kepada nikmat orang lain, maka disebut inilah orang yang dengki. Dengki ada dua macam. Ada dengki agar nikmat itu hilang daripada orang yang kita dengki itu. Kalau sudah hilang nikmat pada orang itu, senang kita, alhamdulillah. Tapi di hati, di lisan innalillah, hati senang. Itu dengki. Dengki yang kedua agar nikmat yang ada pada orang itu pindah sama kita, hilang padanya dan pindah kepada kita. Ini yang paling besar dosanya. Itu Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan hati baginda sallallahu alaihi wasallam dari semua penyakit-penyakit jiwa, termasuk penyakit khianat dan penyakit dengki. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal hasada, jauhkan olehmu penyakit dengki. Fa innal hasada ta'kulul hasanat, karena dengki itu memakan kebaikan. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana kayu dimakan oleh api, sebagaimana api memakan kayu bakar. Begitulah dahsyatnya penyakit dengki. Inilah jemaah yang dirahmati Allah, di antara fenomena hati. Semua sumber kejahatan itu hakikatnya adalah hati, karena hati sebagai raja dalam kehidupan kita. Maka pada malam yang mulia ini kita masih bicarakan sur'atu taqallubil qalbi, cepatnya hati berubah. Cepatnya hati berubah. Tadi sudah ya, 1 menit ke depan enggak jadi Pak. Baru 1 menit belum berpindah. Okey baik, insya-Allah 1 menit. Oh laki maaf Pak, enggak jadi. Cepatnya hati berubah. Muqallibal qulub, Allah yang membolak-balik hati kita. Maka kita akan bicarakan malam ini rahasia berubahnya hati kita. Tadi senyum-senyum, sekarang sudah marah. Entah apa dia teringat, sudah marah sama kita. Jadi senyum-senyum. Jadi memang luar biasa fenomena hati itu. Allah yang dimuliakan, maka Imam Al-Ghazali mengatakan hati itu memang berlomba-lomba siapa yang menguasainya, antara malaikat dengan syaitan. Kadang-kadang syaitan lebih cepat, kadang-kadang malaikat lebih cepat. Maka berlomba-lomba antara syaitan dan malaikat. Ketika dikuasai oleh malaikat, malaikat bilang kamu ke masjid aja. Tetapi ada malaikat yang lain mengatakan enggak usah ke masjid, baca Quran aja. Jadi malaikat juga berlomba-lomba mengajak kita. Maka kadang-kadang kita ini kadang agak pusing, ini baca Quran apa salat nih? Karena dua malaikat mengatakan sunat aja, salat sunat aja. Kata malaikat satu, baca Quran aja. Kata yang satu lagi, takziah aja. Semuanya baik. Bingung bagaimana ini? Itu ketika malaikat sudah menguasai kita, semua mereka mengajak kepada kebaikan. Kadang-kadang ketika syaitan menguasai kita, di sana ada perlombaan syaitan. Kata syaitan, zina aja. Yang satu enggak usah, judi aja. Judi itu lebih kaya. Yang satu lagi, lain lagi. Jadi berlomba-lombalah syaitan untuk mengajak kepada kejahatan. Kadang-kadang antara syaitan dan malaikat. Malaikat bilang
salat aja. Syaitan bilang, makan mie dulu. Kan masih banyak waktunya. Begitulah perlombaan, pertarungan dalam hati kita. Jadi hati kita penuh dengan pertarungan. Kita kadang-kadang pusing. Tadi ke masjid kita ada enggak pertarungan? Nyo tajak semai ile, pada baju humi ile. Kau nang ba main aja ile. Enggak, jangan pergi dulu ke masjid. Ni anak masih belum mandi, tolong dimandikan sebentar. Kata malaikat, ke masjid aja. Kata syaitan, enggak usah dulu. Jadi pertarungan dalam hati kita luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ghazali, kata Imam Al-Ghazali, kadang-kadang hati kita ini fataratan yakun mutanazi'an baina malakaini. Kadang-kadang dalam hati kita menjadi perdebatan dua malaikat. Satu ngajak baca Quran, satu ngajak salat. Wa taratan baina syaitanaini. Kadang-kadang debat dua syaitan. Kata syaitan satu, zina aja. Satu lagi judi aja. Satu lagi nipu aja. Jadi debat mereka dalam hati kita. Wa taratan baina malakin wa syaitan. Kadang-kadang debat antara malaikat dengan syaitan. Kata malaikat, ke masjid aja. Kata syaitan, tak usah, masjid kan besok. Ini kan lagi santai-santai. Kan tubuh kita butuh juga santai. Untuk apa ke masjid terus pusing kita? Duduk-duduk makan-makan angin kan enak. Jadi bahasa syaitan itu terpesona dan terpedaya. Bapak Ibu pernah lu waktu ngirim-ngirim SMS masa muda kan? Indahnya engkau. Kan begitu? Memang kau juga indah. Kita sama-sama indah. Siapa yang bikin itu? Syaitan. Kenapa Bapak bilang syaitan? Karena sekarang enggak keluar lagi bahasa itu. Sudah kawin, enggak lagi keluar bahasa indah-indah itu. Kau kajak tidak kau. Kau be kau dia dong. Nah itu bahasa sekarang. Dulu bahasa indah, sekarang enggak keluar lagi. Kenapa enggak keluar lagi? Karena syaitan sudah tidak lagi bersama kita karena sudah kawin. Orang kalau sudah kawin, hilang syaitannya, tinggallah malaikatnya. Jadi oleh karena itu jemaah, ibu-ibu maklum kalau bahasa bapak agak sedikit kurang halus. Bapak pun maklum kalau bahasa ibu tidak sehalus yang lama lagi. Dulu agak halus sedikit. Hamba Allah yang dimuliakan, maka oleh karena itu Allah mengatakan, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Kami balikkan hati mereka dan kami balikkan pandangan mereka. Hati itu dalam setiap detik berubah dia. Pandangan kita berubah, cara pandang kita berubah. Kenapa berubah? Karena Allah membolak-balik hati kita. Sebentar senang, nanti dah susah. Sedang-sedang senyum sudah sedih, meneteskan air mata. Oh my, ingat masa lalu. Siapa yang ingatkan Bapak? Tidak tahu, pokoknya sudah teringat. Tadi senang, sekarang sudah susah. Jadi dalam hitungan detik kita bisa berubah. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada suatu kali ya, Baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana keunikan hati ini. Unik sekali. Jadi oleh karena itu pertemuan kita sejak dulu sampai sekarang masih bicara hati saja. Kenapa? Karena hati unik. Kalau hati sudah bahagia, semua akan bahagia. Kalau hati kita sengsara, makan apapun tak akan bahagia kita. Maka sejak beberapa saat yang lalu sampai sekarang masih bicara hati. Jemaah bilang, Pak, kami bosan dengan hati-hati terus. Yang lain apa? Enggak ada tema yang lain? Ada, tapi belum sampai saatnya. Tunggu setelah yang satu ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana keunikan hati. Dan beliau bersumpah, fayaqul la, tidak, wa muqallibal qulub, demi Allah yang membolak-balik hati. Hati tidak pernah dia stabil, tak? Terus dia berubah, naik turun terus sepanjang hidup kita. Bapak Ibu, sekarang habis salat dengan sekarang beda enggak rasanya? Beda ya. Nyompah tahu. Lama kali pengajian, sebentar lagi jangan dulu. Terus kita berperang dalam hati kita, berbuat sesuatu atau tak berbuat sesuatu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Ya Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu, menjalankan agamamu. Ya,
Ya Allah, tetapkan hatiku menjalankan agamamu. Qalu aw takhaf ya Rasulullah, apa engkau khawatir ya Rasulullah? Qala, kata Nabi, ya, kata Nabi, wala yu'minuni wal qalbu baina asbi'aini min asabi'ir rahman. Apa yang membuat saya bisa aman? Tidak, hati bolak-balik, ya. Hati itu di antara jejari-jejari Ar-Rahman yang Allah membolak-balikkan hati itu sebagaimana yang Dia kehendaki. Sekali-kali kita rajin ibadah, nanti sudah lagi berubah. Hari ini malam Ahad semangat luar biasa, malam Senin dah lembek. Alah, ini aja malamnya boleh. Jadi Masya Allah, apa beda malam Ahad dengan malam Senin? Sama, tetapi hati kita yang berbeda. Suasana sama, masjid masih Al-Hidayah, tempat masih di Perada. Yang beda apa? Suasana hati kita. Istri masih istri yang lama, anak pun masih anak yang lama, tapi bahagianya beda-beda. Apa yang membedakan kita? Hati kita. Istri masih istri lama apa ya? Masih insya Allah. Tapi bahagia beda-beda. Hari ini beda, besok beda. Apa yang membedakan kita? Hati kita yang membedakan. Tidak ada yang berbeda dalam dunia ini kecuali hati kita yang sebenarnya. Jadi bukan rumah yang sempit, tapi hati yang kurang lapang. Bukan rumah yang kurang luas, tapi hati kita terlalu sempit.